saya mengajak kita untuk merenungi sebuah riwayat. Mengajak kita untuk merenungi sebuah riwayat. Konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna azmal jazai ma azmil balai. Sesungguhnya keagungan pahala itu disesuaikan dengan besarnya bala dan cobaan. Inna azmal jazai ma azmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah itu menyesuaikan dengan besarnya ujian dan cobaan dari Allah. Semakin besar ujian, semakin besar pahala dari Tuhan. Itulah sebabnya disebutkan dalam salah satu riwayat, orang yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabinya Allah. Orang yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabinya Allah. Mengapa? Karena mereka lah orang yang mendapatkan balasan dan pahala yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang reda menerima ujiannya Allah, maka dia akan mendapatkan redanya Allah. Tetapi faman sakhuta, tapi siapa yang murka atas ridanya, siapa yang murka atas ujiannya Allah, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni gini kita purioi pape totok na puange maju puri-puri itu rifongallahu ta'ala. Tapi ni gini kita dek na purioi pape totok na fongallahu ta'ala maju puri geli itu rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan kepada saudara-saudaraku semua, baik yang positif corona maupun yang mengalami sakit dengan sakit apapun, semoga sakit yang kita alami itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita semua. Saya ulangi, mudah-mudahan apa yang kita alami adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Karenanya mudah-mudahan yang kita alami sekarang adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Sekarang pertanyaan, kenapa ujian dan cobaan dari Allah itu merupakan tanda cintanya Tuhan kepada kita? Ada penjelasan ulama yang mengatakan, jangan terlalu sedih atas ujian yang diberikan Tuhan kepadamu, karena ujian yang diberikan Tuhan kepada kita setidaknya ada dua. Al-ibtila'u naw'ani. Al-ibtila'u naw'ani. Ujian itu, cobaan itu ada dua macam. Ada namanya ibtila'un lirad'in walibtila'un liraf'in. Saya ulangi kata ulama kita, cobaan dan ujian hidup ini ada dua macam. Pertama, ibtila'un lirad'in, dan yang kedua ibtila'un liraf'in. Apa maksudnya? Ibtila'un lirad'in, ujian dan cobaan yang bertujuan menjauhkan kita dari dosa. Yang kedua, ibtila'un liraf'in adalah ujian dan cobaan yang bertujuan mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah. Apa maknanya? Ulama memberi penjelasan bahwa kalau ada orang selalu bergeliman dengan dosa dan kemaksiatan, hidupnya jauh dari Allah, ketika dia diberikan cobaan hidup, bisa jadi cobaan hidup itu adalah caranya Allah untuk menjauhkan hambanya dari dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, apabila ada orang hidupnya penuh dengan ketaatan dan kebaikan, dia termasuk orang yang dekat dengan Allah, namun ternyata dia diberikan cobaan hidup oleh Allah,
maka bisa jadi cobaan hidup itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi untuk perjelas, kalau ada orang hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan dosa, dia selalu jauh dari Allah, tapi ternyata dia diberikan cobaan hidup oleh Allah, maka bisa jadi cobaan hidup itu adalah cara Allah untuk menjauhkan dia dari dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, apabila ada orang hidupnya penuh dengan ketaatan dan kebaikan, dia selalu dekat dengan Allah, tapi ternyata diberikan cobaan hidup oleh Allah, maka bisa jadi cobaan hidup itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kemuliaannya. Oleh karenanya sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Kenapa? Karena cobaan-cobaan hidup ini adalah jalan kebaikan bagi setiap manusia. Bahkan saya kira kita semua sudah mengetahui bersama, kemarin sempat viral kejadian di Makrang, Pangkep, yang sampai-sampai memunculkan istilah keluarga Jalangkote. Munculkan istilah keluarga Jalangkote. Mungkin kita bersedih menyaksikan pembulian ini terhadap seorang anak yang menjual Jalangkote. Kita melihat tindakan itu adalah tindakan penganiayaan dan di luar dari sifat kemanusiaan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala punya cara dalam memberikan keistimewaan kepada hamba yang Dia inginkan. Idza aradallahu syai'an hayya asbabah. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan menciptakan sebabnya. Ternyata Allah ingin melapangkan rezekinya kepada si anak penjual Jalangkote itu. Ternyata Allah ingin melapangkan rezekinya si anak yang menjual Jalangkote itu dengan adanya pembulian ini, sehingga simpati masyarakat, empati masyarakat muncul. Walhasil si anak ini pun mendapatkan sepeda baru, mendapatkan ini dan itu, sehingga ini memberi isyarat setiap ujian-ujian hidup yang kita hadapi tidak ada alasan untuk tidak tersenyum, karena pastinya setiap ketentuan Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi hambanya.